Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember dan tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Natal yang Mengubahkan. Karena kita akan melihat ciri dari kehidupan orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Kristus yang lahir pada hari Natal dan perubahan apa yang terjadi setelah mereka berjumpa dengan Kristus yang datang pada hari Natal. Kita akan membaca kitab suci dari Lukas pasal 2 ayat 8-14 yang berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, kalau kita membaca akan kebenaran firman, kita melihat di sini ada kondisi manusia yang belum mengalami perjumpaan dengan Kristus di hari Natal. Dikatakan pada ayat 8-9 tadi, para gembala ketika sedang ada di padang gurun menggembalakan dombanya, tiba-tiba muncullah malaikat sehingga mereka menjadi sangat ketakutan. Mengapa mereka hidup di dalam ketakutan? Sebetulnya ketakutan itu baru ada setelah manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak pernah takut karena mereka memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi sejak mereka berdosa, melanggar kehendak Tuhan, ketakutan, kecemasan mulai menimpa mereka. Saya teringat kisah ada seorang bapak yang sangat mencintai anaknya, begitu juga anak tentu sangat menghormati bapaknya, dan anak ini kadang-kadang suka agak bandel main sepak bola di dalam rumah. Pada di rumah itu ada banyak guci-guci yang berharga. Bapaknya memarahi dia dan berkata, "Awas ya, jangan main bola lagi. Papa marah loh kalau kamu main bola. Kan bisa pecah itu vas bunga yang bagus, guci antik yang mahal." "Iya Pak." Tapi satu kali ketika papanya pergi ke kantor, anak ini main sepak bola lagi. Dan ketika dia tendang agak keras, kena guci antik yang mahal, harganya pecah. Lalu kemudian dia kaget, dia ambil guci antik itu. Dia pikir tidak ada orang, dia buang ke tempat sampah di luar rumahnya yang agak jauh. Dan dia berharap bahwa papanya tidak tahu. Tapi tahukah saudara, sejak hari itu anaknya tidak berani terlalu dekat dengan bapaknya. Walaupun kelihatannya semuanya lancar, papanya tidak pernah marah, tidak pernah tanya soal guci antik itu. Tapi ketakutan terjadi ketika si anak hidup di dalam dosa. Nah, begitu juga dengan manusia. Ketika manusia putus hubungan persekutuannya dengan Tuhan karena dosa yang mereka lakukan, akibatnya ketakutan terjadi. Sampai hari ini ketakutan melanda semua manusia. Manusia takut akan masa depannya. Banyak orang yang takut sakit. Ada orang yang takut di PHK dari pekerjaan. Ada anak, dia takut anaknya tidak dapat sekolah yang baik. Atau anaknya kecelakaan dan sebagainya. Dan orang yang terlalu takut dalam hidupnya menyebabkan dia sakit-sakitan. Bisa sakit mah, sakit punggung, sakit migrain. Jadi sebetulnya ketakutan itu membunuh manusia secara pelan-pelan. Tetapi di ayat 10 dikatakan, "Jangan takut." Ketika malaikat itu menampakkan diri dan para gembala ketakutan, maka kabar yang dibawa dari sorga berbunyi, "Jangan takut." Kenapa jangan takut? Karena ada berita sukacita, berita pengharapan.
Allah datang melawat umatnya. Nah, pada masa perjanjian lama, kalau dikatakan Allah datang atau Allah melawat umatnya, itu bisa membawa dua kemungkinan. Pertama, dia bisa datang membawa berkat, tapi yang kedua, dia juga bisa datang membawa kutuk bagi orang yang tidak percaya atau tidak mau bertobat dari dosanya. Seperti Tuhan pernah mendatangi Sodom dan Gomora dan membinasakan kota itu karena tidak mau bertobat. Tetapi di dalam perjanjian baru, puji Tuhan, setiap kali Alkitab mengatakan Allah melawat, itu hanya berarti satu hal. Allah datang untuk memberkati, memulihkan umat manusia. Jika demikian, kutuknya di mana? Kutuknya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dari salib itu mengalir berkat-berkat di dalam Kristus bagi kita yang percaya. Dan sebetulnya lawatan Allah ini merupakan bukti kasih Allah kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sebetulnya ketika manusia jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, Tuhan bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia bisa gatal tangan, ringan tangan, menjatuhkan tangan, atau menghukum manusia. Tetapi yang kedua, dia juga bisa lepas tangan, cuci tangan, atau lipat tangan, bahkan berpangku tangan. Masa bodoh terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia sudah berdosa, dia sekarang binasa, urusanmu. Tetapi Natal memberitahu bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang gatal tangan, ringan tangan, dan menjatuhkan tangan. Dia juga bukan Allah yang lipat tangan, cuci tangan, berpangku tangan, atau lepas tangan. Tetapi sebaliknya, dia Allah yang turun tangan. Dia mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Campur tangannya Allah untuk mengangkat manusia yang berdosa, inilah yang kita perlu syukuri pada hari Natal. Karena manusia yang berdosa memperoleh pengharapan. Itu sebabnya malaikat berkata, jangan takut. Apapun yang menjadi masalah, ketakutan, pergumulanmu, pesan Natal berbunyi bagi saudara. Jangan takut, sebab Tuhan datang untuk memberkati kita. Nah, selanjutnya dikatakan pada ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Yesus Kristus yang lahir pada hari Natal adalah juru selamat. Nah, di dunia ini ada banyak guru selamat yang mengajarkan bagaimana caranya kita selamat. Harus begini, harus begitu, tapi terserah kita apakah kita bisa melakukan atau tidak. Itu guru selamat. Tapi Yesus bukan guru selamat, dia adalah juru selamat. Dia yang mengerjakan semua demi kepentingan kita. Misalnya, apa bedanya guru masak dan juru masak? Guru masak mengajar kita bagaimana caranya memasak. Harus begini, harus begitu, potong ini, potong itu. Tapi siapa yang mengerjakan? Kita sendiri, bukan? Tetapi kalau juru masak, dia memasakkan makanan yang enak untuk kita. Dan kita tinggal menikmatinya. Semua agama berkata, do this, do that. Lakukan ini, lakukan itu. Tetapi Yesus di atas kayu salib berkata, already done. Semuanya telah aku lakukan bagimu. Dan kalau kamu percaya, kamu akan mengalami keselamatan. Saya tahu keselamatan adalah hal yang dirindukan oleh semua manusia yang ada di atas muka bumi. Orang berdosa harus dihukum mati di dalam api neraka selamanya. Dan kita tentu tidak ingin mengalami hukuman yang kekal di neraka. Kita membutuhkan keselamatan. Jadi banyak orang mencari cara untuk selamat. Misalnya ada sekte di India yang mengajarkan kalau kamu ingin selamat dari hukuman Tuhan, dari api neraka, kamu harus menyiksa diri. Tidur di atas paku, pakai sandal-sandal paku, jualan-jualan paku. Ada sekte yang lain yang mengajarkan kalau kamu ingin selamat masuk nirwana, kamu harus menyiksa diri dengan mencabuti rambutmu sampai botak. Bukan dengan gunting atau pisau, tapi harus dengan tangan. Oh, sangat menyakitkan. Tetapi pertanyaannya, bisakah amal perbuatan manusia itu menyelamatkan kita dari dosa? Jawabannya tidak. Karena siapa yang bisa suci sempurna? Kalau tidak berdosa di dalam perbuatan, mungkin dalam perkataan. Atau dalam pikiran. Atau dalam sikap hati.
Kita adalah manusia yang tidak sempurna. Ajaran agama semuanya baik. Tapi masalahnya apakah kita bisa menjalankan apa yang dituntut oleh agama? Tidak bisa. Karena kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita bersyukur karena Yesus datang bukan untuk mencari orang yang baik. Dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Yesus berkata orang yang sehat tidak perlu dokter. Yang perlu dokter adalah orang yang sakit. Dan kalau kita tahu kita adalah orang berdosa, lalu kita datang minta ampun kepada Tuhan, Dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Bukankah Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti orang yang percaya kepada Yesus dijamin pasti masuk ke dalam sorga. Jadi pada hari Natal ini berdoa, minta ampun dari segala dosa yang kita lakukan. Dan mohon kasih karunia-Nya supaya kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik dan jasa kita, tetapi karena pengorbanan Yesus yang telah rela lahir di dalam kandang dan berjalan ke atas kayu palang. Mati di salib untuk kita sekalian. Kalau saudara ingat kisah tadi tentang seorang anak yang menendang bola dan kena guci antik lalu gucinya pecah. Dia kan ketakutan karena dia tidak berani mendekati bapaknya. Nah, bapaknya kelihatannya tidak marah, seakan tidak tahu akan peristiwa tersebut. Tapi anak itu merasa bersalah. Nah, tiba-tiba ada pembantu rumah tangga bilang, kamu mecahkan guci ya. Aduh, dia kaget. Karena dia pikir nggak ada orang yang lihat. Jangan bilang-bilang ya, jangan bilang papa ya, awas ya. Oke, kata si pembantu. Tapi gini, mulai hari ini kamu yang harus mengerjakan pekerjaan saya. Kamu yang harus cuci piring, kamu yang harus ngepel rumah, kamu yang harus bersihkan mobil. Kalau tidak, aku kasih tahu sama papa. Waduh, saudara, anak ini akhirnya diperbudak oleh si pembantu itu. Jadi begitu disuruh untuk bereskan rumah, anaknya bilang, enak aja, aku kan anak kamu pembantu. Guci. Aduh, karena merasa bersalah, dia harus kerjakan semua. Sudah seminggu dia pikir, waduh kalau begini terus celaka saya. Saya anak tapi saya diperbudak oleh pembantu ini. Lalu satu hari dia ngomong sama papanya, Papa, saya mengaku salah, saya pernah memecahkan guci. Papa, saya tidak nurut karena papa sudah bilang saya jangan main sepak bola di rumah. Saya nggak sengaja, Pak. Papanya tersenyum. Sebetulnya hari pertama kamu pecahkan guci, papa sudah tahu karena papa lihat guci itu tidak ada di sana. Dan papa juga merasa bahwa kamu menjauh dari papa. Tetapi hari ini saya bersyukur karena kamu mau ngaku dosa sama papa. Walaupun kamu salah, aku tetap mengasihi engkau. Papa mengampuni kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jangan bikin salah lagi ya. Baik Pak, hubungan diperbaiki. Relasi dipulihkan. Dan ketika si pembantu menyuruh dia untuk cuci mobil, untuk ngepel, dia bilang tidak. Saya laporin papa. Nggak apa-apa, saya udah ngaku dosa. Malah kamu yang sekarang akan dihukum sama papa karena ngerjain anaknya. Saudara, ilustrasi ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang kita perlu lakukan ketika kita berdosa bukan menutupinya, tetapi datang kepada Sang Juru Selamat yang telah menanggung segala dosa kita sehingga kita diampuni, kita disucikan. Jangan biarkan setan menekan kita dengan tipu dayanya, tapi terimalah Sang Juru Selamat agar kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, berikutnya di ayat 12 firman Tuhan tadi berkata demikian. Ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Apa itu palungan? Palungan adalah tempat makanan hewan, tempat kerbau makan, tempat kambing makan. Loh, kenapa Yesus, raja di atas segala raja yang datang dalam rupa manusia, ketika dia lahir, manusia tidak menyediakan rumah sakit bintang 5 untuk dia. Malah dia lahir dalam kandang dan dibaringkan di dalam palungan tempat makan hewan. Ini menunjukkan manusia seringkali tidak memberikan tempat yang terbaik bagi Yesus yang sudah rela datang untuk menyelamatkan manusia berdosa.
Kita seringkali terlalu egois. Kepentingan kita yang dikedepankan. Dan kita tidak peduli dengan apa yang merupakan kehendak Yesus bagi kita. Saudaraku, masih adakah tempat yang terbaik dalam hatiku dan hatimu bagi Yesus Sang Juru Selamat itu? Saya pernah membaca sebuah artikel. Kalau orang usianya 70 tahun, maka sebetulnya dia menggunakan 23 tahun dalam hidupnya untuk tidur. 20 tahun dipakai untuk kerja. 6 tahun dipakai untuk makan. Lalu 4 tahun dipakai untuk bepergian ke sana kemari. Apalagi kalau macet tambah lama. Untuk nonton TV bisa 4,5 tahun. Untuk berekreasi 6 tahun. Untuk sakit 4 tahun. Untuk dandan 2 tahun. Dan sisanya hanya tinggal setengah tahun. Jadi 69,5 tahun digunakan untuk kebutuhan diri. Dan hanya setengah tahun digunakan untuk ibadah. Itu pun masih suka di-courting bahkan. Alasannya repot, banyak kerjaan, banyak urusan. Jadi kita tidak memprioritaskan Tuhan dan perkara rohani. Banyak orang Kristen pun disebut sebagai kristal, Kristen Natal. Hanya datang hari Natal doang. Setelah itu jadi kapal selam, menyelam terus, tidak pernah muncul di gereja. Sampai Natal yang berikutnya, dia muncul lagi. Itu adalah bagaikan kita. Hanya menyediakan palungan, tempat makanan hewan, bukan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini kalau kita mengerti kebenaran, berikan yang terbaik bagi Yesus. Bukan rumah yang mewah, tapi hati kita sendiri, hidup kita persembahkan untuk Dia. Nah, menarik sekali kalau kita membuka hati bagi Sang Juru Selamat yang telah lahir, maka di ayat 13 dan 14, firman Tuhan berkata demikian. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ayat ini bicara tentang damai sejahtera yang Tuhan akan berikan kepada orang yang mau membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah ini tawaran yang sangat luar biasa? Karena di dunia langka sekali kita bisa menemukan damai kecuali pada Sang Raja Damai yang namanya adalah Yesus. Tahukah saudara, setiap malam lebih dari 20 juta pil penenang diminum oleh orang-orang yang ada di Amerika Serikat. Karena banyak di antara mereka yang tidak bisa tidur. Tidur 5 menit, mimpi dikejar-kejar celeng, tanduknya 10, gelisah, berdebar-debar lagi. Lalu mereka mencoba mencari damai melalui berbagai hal, melalui hiburan. Ada yang mencari lewat narkoba, bahkan nge-fly, hilang sebentar. Tapi akhirnya mereka terjerumus lebih bahaya lagi, lebih dalam lagi. Ada orang yang pikir dia akan mengalami damai sejahtera kalau dia punya uang banyak. Tapi ternyata damai tidak diperoleh karena mereka mencari pada alamat yang keliru. Damai tidak bisa diperoleh lewat hiburan, lewat narkoba, lewat uang yang banyak. Tapi ketika kita punya hubungan yang baik dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, bertobat, minta ampun dosa, disucikan, hidup saleh, melayani Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Ayat tadi berkata, damai di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Mungkin saudara bilang, mana ada damai di bumi? Peperangan di sana, sini, demonstrasi di sana, sini. Ya, kelihatannya tidak ada damai di bumi. Tapi Alkitab bilang, damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan nanti dalam kerajaan 1000 tahun akan memberikan suasana damai di bumi ini. Karena malaikat yang jatuh, yaitu roh jahat, setan, iblis, akan dimasukkan ke dalam jurang maut. Yesus akan menjadi raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita mengalami damai. Tapi sekarang kerajaan itu masih ada di dalam hati orang yang percaya secara rohania. Sehingga damai itu baru dialami oleh orang-orang yang membuka hati bagi Sang Juru Selamat. Dan kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, ada damai di tengah badai yang kita alami dalam kehidupan. Nah, ayat yang ke-15 dan 16. Ini respons daripada para gembala yang semula ketakutan tapi kemudian mendengar kabar
sukacita bahwa juru selamat telah datang dan Tuhan memberikan damai kepada mereka yang mau menerima Yesus. Dikatakan demikian responnya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lihat, ketika mereka mendengar firman, responnya mereka cepat-cepat berangkat, tidak menunda-nunda, tapi dengan antusias taat. Ini yang kita harus lakukan. Kalau kita sudah ketemu dengan firman, maka kita harus meresponi dengan segera, mementingkan perkara rohani. Banyak orang kalau mau ke pesta, cepat-cepat. Kalau ke gereja, lambat-lambat. Tapi kalau saudara mau mengalami damai sejahtera, maka kita harus berespon terhadap perkara rohani. Cepat taat kepada firman, cepat mengikuti apa yang dia inginkan. Maka kita akan mengalami kehidupan yang sangat luar biasa. Mereka berjumpa dengan Yesus, hidup mereka dirubahkan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Setelah ketemu dengan Yesus, hidup mereka berubah. Apa yang terjadi? Dikatakan mereka kembali ke tempat semula. Tapi mereka kembali dengan sukacita. Dengan memuliakan Allah. Dengan memuji Tuhan. Dulu ngomel, bersungut-sungut, negatif, jengkel, muram. Tapi ketemu dengan Yesus. Peristiwa di hari Natal bisa mengubah kehidupan saudara juga. Sama seperti gembala telah dirubah. Orang yang ketemu dengan Yesus ada sukacita dalam hidupnya. Karena hidupnya dirubah oleh Kristus. Dulu jalannya jalan dosa. Sekarang jalannya jalan kekudusan. Karena apa? Karena Kristus telah mengubah hidup kita. Dulu jalannya jalan duka cita. Sekarang jalannya jalan sukacita. Karena Yesus telah merubah. Ini doa saya. Supaya Natal ini sungguh-sungguh menjadi Natal yang merubahkan hidup saudara. Bukan karena engkau pakai baju baru, bukan karena engkau sekedar menyanyikan lagu Malam Kudus, bukan karena engkau pasang pohon terang di rumah, tapi karena Yesus sungguh-sungguh lahir di dalam hidup kita, menjadi juru selamat, menjadi Tuhan dan Raja sampai selamanya. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Amin.